Shalom alaikum. Baik saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan Bible study kita saat ini. Kita mau bicara terkait dengan analisis kitab Ibrani, pasal 1 ayat 1 sampai 14 sampai selesai. Yaitu tentang sebelumnya kita bicara dulu tentang eksegesis ya. Eksegesis adalah dua dua pendekatan yang berkonflik dalam kitab studi Alkitab. Eksegesis adalah eksposisi atau penjelasan dari sebuah teks berdasarkan analisis yang seksama dan objektif. Kata eksegesis secara harfiah bermakna menuntun keluar dari. Maksudnya bahwa si interpreter menuntun kesimpulan-kesimpulannya dari teks Alkitab. Oke, sementara itu pendapat lain yaitu lawan dari pendekatan terhadap kitab ini adalah eisegesis, di mana interpretasi sebuah nats kitab suci berdasarkan pada sebuah pembacaan subjektif dan tanpa analisis. Kata eisegesis secara berrupiah berarti menuntun masuk ke dalam, yang bermakna bahwa interpreter menyuntikkan atau memasukkan ide-idenya sendiri dalam teks, menjadi teks tersebut bermakna apapun yang dia maui. Baik, kita mulai dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah Huteos berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Melaluinya dia telah menjadikan alam semesta atau zaman. Ketika yang menjadi pancaran kemuliaan, ia menjadi pancaran kemuliaan dan karakter hakikatnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah mengerjakan penyucian dosa-dosa kita melalui dirinya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena tempat jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah pada nama mereka. Oke. Dalam hal ini saya menegaskan bahwa di Yunani preposition genetif, yang dia preposition genetif true. Artinya by means of which ya. Jadi makanya di sini di situ saya terjemahkan melalui ya. Melalui yang ayat 5 sampai 14 ya. Berisi apa yang kita sebut katina atau rangkaian kutipan perjanjian lama. Bagian ini sebenarnya terdiri atas 7 kutipan perjanjian lama yang dihubungkan oleh penulis Ibrani dalam sebuah rantai untuk mengkomunikasikan satu pesan menyeluruh dengan kuat. Artinya anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus telah lebih tinggi dari para malaikat. Penulis Ibrani itu siapa? Sangat mungkin Paulus yang sangat paham kitab Tanak PL ketimbang para murid Yesus lainnya. Tambahan, sebagai info tambahan. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim atau Theos adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim.
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus anak datang ke dunia bukan atas kehendak Yesus sendiri, melainkan atas kehendak Sang Pengutus Bapa, Yahweh Elohim. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian Ibrani ayat 5, 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ayat ini terdiri atas dua kalimat yang saya kasih tanda A untuk yang pertama dan B untuk yang kedua. Bukankah ini semacam ada dalam persidangan? Nah, di mana ini kok persidangan ini? Karena aku akan menjadi ya. Not, apakah bagian B diperlukan terkait A? Tidakkah ini semacam redundant? Makanya ada kata penghubung dan. Lihat lanjutannya. Dari mana penulis Ibrani tahu bahwa Bapa berbicara dengan pendengar para malaikat? Oke ya. Ini yang A tadi ya. Sesuai dengan Mazmur 2 ayat 7. Aku, Daud, mau menceritakan tentang ketetapan YHWH. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ini kan sama persis dengan Ibrani pasal ayat 1 ayat 5 tersebut. Nah, jelas bahwa isi Ibrani ayat 5a merupakan copy paste Mazmur 2 ayat 7 yang merujuk pada anak dari yang berfirman, yakni ia YHWH kepada Daud. Nah, anak itu adalah Yesus. Dengan demikian Ibrani 1 ayat 5a merupakan penggenapan nubuatan dari Mazmur 2 ayat 7. Direct prophecy sebagaimana disebutkan dalam Kisah pasal 13 ayat 33. Ini kita baca Kisah pasal 13 33. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka yang membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua ya. Mazmur 2 ayat 7 dari anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagian besar teolog terkenal termasuk Ellicott, Benson, Matthew, Henry, Barnes dan lain-lain berpandangan bahwa yang diurapi anak Yesus berbicara pada dirinya sendiri terkait pernyataan YHWH Sang Bapa dan pemazmur sebagai saksi. Gimana logikanya bicara pada diri sendiri ini? Ini alamatnya. Saya tentu saja sama sekali tidak sependapat ya. Menurut saya pemazmur Daudlah yang justru berbicara sesuai rekaman para rasul sebagaimana dinyatakan dalam Kisah 4 ayat 25. Siapa yang berbicara di sini? Coba kita cocokkan isinya ya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Nah, ini Roh Kudus ya. Nah, ayat ini yang merupakan copy paste Mazmur 21. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa-bangsa mereka perkara yang sia-sia. Nah, inilah dia. Nah, ini sekalian bukti bahwa term Roh Kudus dipahami sudah berperan dalam PL Daud. Dalam hal ini Daud ya. Selanjutnya yang B. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anaknya.
Siapakah anak dalam hal ini? Ada satu salah ini. Eh, Jelas bahwa Ibrani 1:5b merupakan copy paste dari 2 Samuel 7:14. Dan dalam hal ini anak tidak menunjuk menubuatkan Yesus, melainkan anak Daud yang kepadanya firman Yahweh ditujukan melalui Nabi Nathan. Ayat 4 dan 5, yakni Salomo. Terlebih lagi lanjutannya ayat 14b yang jelas-jelas tidak mungkin berlaku bagi Yesus Mesias. Yang B ini apabila ia melakukan kesalahan, nah, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, jadi bukan direct proper se. Analisis ekstra 5b sebenarnya tidak memberikan makna baru terhadap 5a, sehingga muncul nas lanjut ini oleh penulis kitab Ibrani merupakan penegasan kepada pembaca adanya narasi paralel, bukan penegasan terhadap ayat 5a. Jadi Ibrani 1:5a dan 5b berbeda target yang dituju. Kasus semacam ini barangkali disebut sebagai tipologi, setipe tetapi ada antitipenya, yaitu dalam hal ini Salomo versus anak Yesus Kristus, yang mungkin bisa dikatakan tipologi indirect per se. Ya. Oke, Kronikel 17 ayat 13, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Lagi-lagi ayat ini merupakan ucapan dari YHWH ditujukan kepada Daud melalui perantara Nabi Nathan 1 Tawarikh 17 ayat 4 dan sebelumnya. Ayat 1 Tawarikh 17 ayat 1b dan sampai 13 isinya merupakan copy paste dari 2 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Jadi menceritakan paralelisme anak. Sekarang kita menuju ke Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Pertanyaannya ini, ia 1a dan ia pada 1b itu siapa atau samakah gitu. Ini nanti sesuai dengan referensi Psalm 97 ayat 7 ya. Kita teruskan di sini. Ulangan 32 ayat 43. Bersukacitalah hai surga bersamanya dan hendaklah kamu semua malaikat menyembah dia. Malaikat Allah menyembah dia. Bersukacitalah kamu semua bangsa-bangsa dan seterusnya. Nah, siapakah ia 1a dan ia 1b? Beda ataukah sama? Ini tadi kita lihat rekaman Psalm 97 ayat 7.
Let all that worship graven image be ashamed. Be ashamed. Who boast to boast of the idol, they idol. Worship him all ye his angels. Ini menuju pada Ibrani 1:6 dan 1:5. Ibrani 1:6b merujuk gabungan dari Masoretic Text dan varian Septuaginta 977 ini tadi ya. Yakni Gods yang dipahami sekumpulan entitas ilahi yang adalah dalam sidang para malaikatnya. Nah, ini saya katakan tadi pernyataan YHWH dalam keadaan sidang. Seperti tidak terlalu jelas siapa penulis Mazmur ini, tetapi Mazmur 90 ayat 1 merekamnya sebagai doa Musa dan setidaknya hingga sampai Mazmur 99. Jadi sangat mungkin ini yang berbicara ini adalah Musa. Narasi konteks pengantar ucapan langsung pastilah sang penulis Ibrani sesuai dengan pemahamannya. Ia 1a membawa anaknya. Sangat jelas hanya ada satu kebenaran bahwa ia adalah Allah. Ya, karena membawa anaknya. Nah. Lalu siapakah ia? B yang mengucap dalam frase ia berkata, Ibrani 1:6, apakah sama dengan 1a? Rasa-rasanya kok tidak ya. Nah, ini apakah sama ini? Rasa-rasanya tidak. Oke ya. Narasi konteks rekaman isi ucapan langsung. B. Malaikat Allah yang juga paralel dengan God, his angel, malaikatnya, menyarankan bahwa sang pengucap bukanlah Allah YHWH itu sendiri, melainkan tentu penulis pemazmur 97. Sebab andai kata sang pengucap Allah YHWH sendiri, rekaman isi ucapan yang lurus secara gramatikal mestinya malaikatku, dan fakta rekaman tidak demikian, melainkan malaikat Allah. Ya. Lagi pula mungkinkah ya berkata dengan mensitasi sang pemazmur sangat ganjil, tidak masuk akal. Bila hanya demikian, maka lagi-lagi penulis kitab Ibrani mendemonstrasikan narasi tipologi direct prophecy untuk para malaikat ilahi yang mesti tunduk worship kepada sang anak Mesias. Lanjutnya Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, ini pun menyarankan berada dalam persidangan. Siapakah ia dalam fase ia berkata tersebut? Ya. Ini bandingkan dengan Psalm 144 untuk Septuaginta, his angel spirit. Jadi cocok. His messenger wind. Nah, di sini tertulis 104 ayat 4 yang membuat para malaikatnya seperti angin atau badai, para pelayannya api yang menyala-nyala. Ya. Ayat Mazmur 104 merupakan kelanjutan Mazmur 103 yang secara tegas merekam sebagai pujian Daud kepada Yahweh yang dilanjutkan seruan dengan kata ganti orang kedua tunggal engkau, diikuti klaus terhadap Yahweh dengan kata ganti pertama tunggalnya, yang dengan demikian frase ia berkata merujuk pada Daud yang berkata. Andai kata ia dalam frase 1a berkata adalah Yahweh, ya tentulah isi ucapan para malaikatku dan para pelayanku. Lagi pula tentu sangat ganjil, tidak masuk akal ucapan Yahweh justru mensitasi
pemazmur. Tadi pemazmurnya kan Daud, ya. Jadi tidak mungkin Yahweh bicara kok mensitasi. Jadi mestinya malaikatku gitu. Makanya tidak cocok. Nah, sekarang Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 ini yang relatif agak rumit. Ukut, ukut, ya. Ini YLT, ini web, ya. Bagaimana isinya? Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini LAI ya, LAI TB ini bukan ia berkata, kok bisa ia berkata, oh, tidak ada dalam teks. Jadi saya coret karena naskah aslinya tidak ada. Jadi merupakan sisipan penerjemah. YLT JP Green YLT menerjemahkan apa adanya meskipun frasa sisipan ia berkata sangat masuk akal sesuai struktur kalimat. Oleh sebab itu adalah wajar ketika kita mencari maksud frasa sisipan ia berkata atau ia pernah berkata siapa ini gitu ya. Ketika Ibrani 1 ayat 8 ini merupakan copy paste Mazmur 45 ayat 6 LXX Mazmur 44 ayat 7, maka kita mesti menganalisanya secara cermat. Ya. Berikut berbagai terjemahan seruan dan non seruan atau predikatif untuk Mazmur 45 ayat 6 7. Naitrun, oh God, Elohim, is during and forever a spectre of uprightness is the spectre of thy kingdom. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Lalu 45 ayat 6. Your throne is from God Elohim over and ever and ever. The spectre of your kingship, a spectre of justice. Ini terjemahnya. Takhtamu, kepunyaan Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Menurut terjemahan LAI seruan untuk Ibrani 1:8, tetapi non seruan untuk Psalm 45 ayat 6 atau 45 ayat 7. Jadi tidak konsisten. Nah ini asli Yunaninya Huteos ya. Bentuk vokatif seruan oh God salinan dari Elohim Ibrani ternyata sepadan dengan hotheos nominatif LXX Yunani, jadi bukan bentuk vokatif. Namun terjemahan vokatif demikian ini sangat umum ditemui dalam banyak ayat sesuai dengan konteksnya. Yang dalam hal ini adalah pujian doa sang pemazmur. Misalnya saja Mazmur 42 ayat 7 diterjemahkan ya Allah Elohim Otheos, oh God. Ya, padahal ini bukan vokatif ya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyerunya adalah sang pemazmur, yaitu anak-anak Korah berseru kepada Allah ya ketika melukiskan keadaan tahtanya sang anak raja. Bila hanya demikian, seruan ya Allah tidak mungkin ditujukan kepada sang raja ataupun sang anak profetik Yesus Mesias. Sang penulis Ibrani tentu paham bahwa tidak ada Allah Elohim selain engkau Yahweh Kuri. Itu tercatat pada 1 Tawarikh 17:20. 2 Samuel 7 ayat 22. There is no God other than me, Yahweh. Hanya ada satu Allah, Theos.
Sang Bapa dan satu Tuhan, Kurios, Yesus. Ini 1 Korintus 8:6. Allah itu roh, padahal sang raja ataupun sang anak Yesus Mesias, raja adalah firman yang jadi daging. Ayat selanjutnya, Ibrani 1 ayat 9, yang sesuai dengan Mazmur 45:7-8 menegaskan bahwa sang anak raja memiliki God Elohim yang mengurapinya. Jika seruan God ditujukan kepada sang anak raja, tentu ia adalah God yang tidak mungkin membutuhkan pengurapan dari God. Jadi error kan? Sekarang terjemahan non seruan, misalnya di RSV dan TNK menyalinnya Your Divine Throne. Ini berarti mana God Elohim dipandang adjektif atau ilahi, meskipun ternyata tidak sepaham dengan kavarian Hotheos, kasus nominatif. Makna paralel dengan keduanya adalah JPS dan NJB yang menyalin your throne given of God is bla 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 dan your throne is from God. Yang laki-laki tidak sepaham dengan LXX, Hotheos nominatif. Contoh lain, Roman 11 ayat 4. But what said the divine answer to him? I left to myself 7,000 men who did not bow a knee. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Sementara sebagian besar terjemahan berbahasa Inggris menyalinnya semacam the answer, respond, reply of God. Ini misalnya Kang Jevin, Kang JV, ASV, BPE, ESV, dan seterusnya. Banyak pula yang menyalin semacam divine answer saja. YLT, JP, Green, dan seterusnya. Divine answer. Ya, divine tentu ini karakter adjektif God, ya. Kata divine yang hanya sekali muncul dalam Roma 11 ayat 4 oleh MGK diubah menjadi apokrinetai pros auton hotheos yang bermakna jawaban dari Allah kepadanya. But what said the divine answer to him? Tetapi bagaimana firman Allah? Ini terjemahan LAI, saya menyesuaikan dengan bahasa Inggris, jawaban IL ilahi. Aku masih meninggalkan 7.000 orang dan seterusnya. What was the prophetic answer? Ini contoh-contoh terjemahan yang lain. Oke. Seterusnya sangat mencengangkan New Jerusalem Bible memahaminya sebagai the prophetic answer, jawaban nubuatan, sebagaimana ayat ini merujuk firman YHWH ayat 15 pada 1 Raja-Raja 19 ayat 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi dalam kasus ini firman Yahweh yang terekam dalam 1 Raja 19 oleh Paulus dipahami sebagai the divine answer.
Oh, krematismos dalam Roma 11 ayat 4. Nah, dengan kata lain, makna dalam kasus ini adalah bahwa the divine answer and the answer respond reply of God, divine prophetic answer sama dengan divine prophetic answer, sama dengan firman ilahi, firman YHWH. Ini artinya God Elohim Hotheos dapat dimaknai esensinya sebagai yang ilahi atau divine, tidak selalu menunjuk God the Father nominative person. Sehingga dan terusnya. Nah, 2 Petrus 1 ayat 34 merekam Theas untuk mana adjektif divine. Dengan demikian pemazmur tersebut tidak menyerukan kepada personal God Hotheos, melainkan melukiskan takhta yang bersifat ilahi atau dari Allah. Sehingga alternatif terjemahan ini bisa menjadi sebagai berikut. Tetapi tentang takhta anak, tetapi tentang takhta anak, tahtamu ilahi, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini proposal terjemahan dari saya. Ayat ini Ibrani 1 kemudian bisa bermakna tipologi direct prophecy mesianik, perihal takhta sang anak mesianik yang memang akhirnya ia duduk di sebelah kanan sang Bapa. Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Oke. Ibrani 1:9 adalah kelanjutan ayat 8 dan ini lagi-lagi kelanjutan copy paste Mazmur 45:7-8. Pemazmur 45 Bani Korah plural menegaskan bahwa isi Mazmur ditujukan kepada Anun Raja dengan keadaan takhta seperti dilukiskan Ibrani 1:8 dan sang raja memiliki Allah yang mengurapinya Ibrani 1 ayat 9 serta memiliki teman-teman sekutu yang tidak dijelaskan siapa-siapa saja. Nah, narasi Mazmur 45 ayat 67 sampai 78, LXX Mazmur 44 sampai ayat 7 sampai 8 yang merujuk sang raja oleh penulis Ibrani disesuaikan dengan sang anak Yesus sebagai raja. Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa kedua kitab Mazmur Ibrani merupakan tipologi indirect yang jelas tipe antitipe, indirect tidak langsung ya. Note Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 tepatnya tentang anak dan kerajaan tahtanya. Sangat ganjil jika sisipan ia berkata dipahami. Allah Yahweh berkata yang isi ucapannya merupakan jiplaan atau sitasi dari pemazmur. Tambah sesat lagi ketika dipahami Allah ya menyerukan God kepada sang anak. Kemudian menyimpulkan sang anak adalah God personal. Analisis yang bisa diterima adalah oleh pimpinan Roh Kudus, pemazmur berkata paralel dengan kisah pasal 425 dan Mazmur 2. Ibrani ayat 1, pasal 1 ayat 10 sampai 12. Pada dasarnya adalah copy paste Mazmur 109, 101, 102 ayat 26 28 dengan tanpa adanya kata dan kai di awal nats yang dengan mudah dapat dipahami bahwa ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, yakni Mazmur 101, 102 ayat 25. Jadi bukan kelanjutan dari Mazmur
4578 untuk Ibrani 1 ayat 9. Ya. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya Tuhan, kure vokatif, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tanah Ibraninya tidak merekam Adonai Yahweh, tetapi varian Yunani justru memunculkan tambahan kata kuri. Isi ayat ini sangat jelas berupa seruan kepada engkau, sang pencipta dasar bumi langit. Jadi adanya selipan kuri dalam lirik justru mempertegas bahwa engkau adalah kuri, Yahweh, bentuk vokatif atau seruan. Kata kuri yang merujuk Yahweh atau Adonai Yahweh sangat banyak ditemui dalam PL. Misalnya, Yehovah God of my Lord Abraham, Yahweh Elohe Adonai Abraham, Kurio Theos, To Kurio Mo Abraham, dan seterusnya ya. Bilangan, keluaran, Psalm sangat banyak dijumpai. Nah, sangat banyak muncul kata kuri merujuk Yahweh, termasuk kitab Mazmur 101 dan 103. Yang terdekat penulisnya sama mungkin dengan Mazmur 101 ayat 26. Jadi isi Ibrani 110 yang benar-benar terkait dengan penciptaan tentulah dilakukan oleh Yahweh yang disebutnya sebagai Allahku oleh pemazmur. Ayat sebelumnya Mazmur 102 dan ayat 24. 102 ayat 25 pemazmur. In the beginning, thou, oh Lord, did lay the foundation of the earth, and the heaven are the works of thine hand. Pada mulanya engkau, ya meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dalam PL hanya dikenal frase YHWH Allah menciptakan, tidak pernah ditemui frase Adonai menciptakan. Psalm 102 ayat 25 ini tentu juga merujuk kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang menggunakan kata kerja menciptakan bara atau epoiesen. Mazmur 102 ayat 24 atau 25. Aku, ini yang bilang pemazmur berkata, ya Allahku, janganlah engkau mengambil aku pada pertengahan umurku, pada tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Nah, oke. Hal ini menyerahkan bahwa setidaknya mulai pemazmur 102 ayat 24 untuk Ibrani 1 ayat 10 umurnya relatif muda. Kemungkinan sedang menderita hampir mati yang menyarankan tidak sama dengan pemazmur 45 ayat 6 atau 7. Pertengahan umurku, jadi ini relatif muda gitu ya. Dengan demikian isi Ibrani 1:10 bukan merupakan kelanjutan Ibrani 1:8-9 yang berbicara tentang anak, melainkan tentang penciptaan bumi langit yang dilakukan oleh Allah Yahweh. Ibrani 1:11-12 sampai 11-12. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah anak akan engkau menggulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah.
tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Note Ibrani 1:10-12 merupakan copy paste Mazmur 102 atau 101 ayat 25-26. Tidak saya tulis ulang. Lalu apa urgensinya penulis Ibrani merekam penciptaan Allah Bapa pada bagian ini sesudah berbicara terkait anak yang nantinya lanjut ke anak pada ayat berikutnya. Ada hal yang perlu ditekankan yakni bagian akhir kalimat 12 ayat 12, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ada baiknya kita pahami penciptaan yang terkait anak, yaitu Ibrani 1 ayat 2. In the last days did speak to us in a psalm, whom he appointed head of all things, through whom also he did make the eggs, ya. Note biru tambahan saya, ya ini non akusatif ya. The eggs menjadi zaman. Nah, penulis kitab Ibrani memberitahu kita Ibrani 1 ayat 2 bahwa Allah Bapa menciptakan dunia kekekalan dari awal penciptaan zaman PL tak berkesudahan dan selanjutnya hingga mulai zaman perjanjian baru melalui sang anak. Dengan demikian anak terlibat dalam penciptaan zaman atau X tak berkesudahan mulai masa PB hingga sekarang. Ini simpulan saya. Mungkinkah ini sesuai fakta bahwa pengungkapan zaman X selalu melibatkan BCE, before common atau crash era, dan CE, common era atau crash era? Ibrani yang terakhir 1 ayat 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bandingkan dengan Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman-Nya kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Ibrani 1 ayat 13 jelas copy paste dari Mazmur 110 ayat 1 yang direkam oleh Daud kemudian direkam ulang dalam Matius 22 ayat 44, Markus 12 ayat 36, Lukas 20 ayat 42-43, Kisah 2 34-35 dan disinggung dalam banyak ayat yang lain. Secara khusus Markus 12 ayat 36 ini menyatakan bahwa rekaman Daud atas Mazmur 111 oleh karena pimpinan Roh Kudus, suatu bukti bahwa Roh Kudus setidaknya secara individual sesungguhnya sudah ada sejak zaman PL, bukan baru dikenal saat peristiwa Pentakosta. Lalu dari mana penulis Ibrani mengetahui bahwa isi rekaman ayat ini merujuk pada para malaikat? Sangat jelas bahwa Allah Yahweh berkata untuk sang anak disaksikan oleh sidang para malaikat berdasarkan Ibrani 1:6, Mazmur 97 ayat 7. Ibrani 1:13 ini merupakan penegasan penerapan messianic prophecy yaitu Mazmur 110 ayat 1. Bila hanya demikian, ayat 14 merupakan penegasan penulis kitab Ibrani atas peran malaikat yang adalah roh sebagai pelayan untuk kepentingan umat yang diselamatkan. Haleluya, amin. Saya kira cukup sekian saudara, kita selesai.